Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar rapat perdana. Rapat digelar untuk membahas dugaan pelanggaran kode etik terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres 2024. Rapat klarifikasi dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Ashidik. Rapat yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi ini membahas 12 laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres 2024. Dalam rapat kali ini, Jimli menekankan laporan yang diajukan adalah isu yang gawat dan harus segera dituntaskan karena berkaitan dengan jadwal pendaftaran Capres. Kasus ini juga baru pertama kali terjadi di seluruh dunia. Pasalnya, seluruh hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus syarat pencalonan Capres dan Cawapres 2024 dilaporkan melanggar kode etik. Karena isu ini isu yang berat, isu serius, dan ya sangat terkait dengan jadwal waktu pendaftaran Capres dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU dan penetapan final status dari pasangan Capres. Sedangkan di dalam materi laporan ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalin. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya. Tapi ini menunjukkan ada ya kegawatan dari segi waktu. Nah, kami sudah pelajari, kami ini baru dilantik kemarin, tapi sesudah kita pelajari, rupanya sudah ada laporan sejak Agustus sebelum putusan MK. Perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Gitu loh ya. Sementara itu di dalam gedung Mahkamah Konstitusi, 16 guru besar pengajar hukum tata negara melaporkan Ketua MK Anwar Usman terkait putusan nomor 90 tahun 2023. 16 guru besar atau pengajar hukum tata negara melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Pelapor juga tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau KELS dengan didampingi para kuasa hukum dari YLBHI, PSHK, ICW, dan IM57. Para pelapor mengatakan bahwa Anwar Usman terlibat konflik kepentingan atau conflict of interest dalam perkara nomor 90 tahun 2023. Karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor dengan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Cukup? Yang merupakan perwakilan ada 16 guru besar dan juga pengajar HTN Mahkamah Konstitusi. Jadi saya menambahkan. Ya, sebelumnya Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Ashidik juga menyampaikan bahwa perkara yang terjadi di MK ini belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Semua hakim dilaporkan pelanggaran kode etik dalam derajat yang berbeda-beda terkait dengan dugaan pelanggaran pasca putusan MK yang menimbulkan polemik jelang pelaksanaan pemilu 2024. Kita bahas malam hari ini bersama dengan para narasumber, pakar hukum tata negara Denny Indrayana, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna, dan Boyke Nofrizon selaku wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, Malam, kita masih menunggu kehadiran Mas Denny ya bersama dengan Pak Gede dan juga Bang Boyke. Baik, saya ke Pak Gede dulu. Pernyataan Prof. Jimli tadi cukup memantik rasa penasaran. Seberapa parah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para hakim konstitusi ini sampai muncul pernyataan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah praktik hakim dalam Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dari perspektif Anda sebagai yang pernah berjibaku dalam institusi tersebut? Iya, kalau soal belum pernah terjadi itu ya memang belum ya. Itu memang tidak pernah terjadi saya kira ya, dimanapun di dunia gitu ya.
Tapi jangan anggap ini sebagai sebuah prestasi tentu saja gitu ya. Jadi saya kira itu begini loh, bahwa ada pihak yang melaporkan seluruh hakim dan semua itu kan kita juga mesti selektif melihatnya. Nah itu ada dugaan dan ini ada bagian dari kontrol masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi yang selalu saya sampaikan sejak dulu bahwa Mahkamah Konstitusi memang perlu dikontrol. Oleh karena itu ketika periode pertama, kalau Anda lihat sejarah Mahkamah Konstitusi itu, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 yang dibuat setelah tata cara persidangan adalah tentang pengawasan tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi, karena kami pada waktu itu menyadari betul bahwa karena Komisi Yudisial memang tidak tegas dan kemudian ditegaskan tidak menjangkau hakim konstitusi, kami memandang perlu waktu itu adanya lembaga pengawas dan kami buat sendiri, dan itu sengaja dibuat supaya anggotanya lebih banyak dari luar. Nah, ini memang sangat diperlukan, tujuannya kan untuk menjaga agar Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya yang begitu besar, dan terutama karena kewenangannya bersangkut paut semua dengan soal-soal politik, itu terjaga integritasnya, sebagaimana yang diharapkan oleh pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kualifikasi orang yang dapat menjadi hakim konstitusi. Nah, pertanyaannya kalau tidak ditanyakan, bagaimana dari perspektif saya? Kita lihat dulu. Karena laporan ini kan bisa macam-macam juga. Laporan ini bisa macam-macam juga, kan artinya ada laporan dari masyarakat yang dalam tanda petik netral, mungkin ada juga laporan yang sifat berpihak. Kan kita nggak tahu. Nah, tetapi itu yang jelas bahwa mereka mempunyai dugaan adanya pelanggaran etik terhadap hakim konstitusi, dan itu kalau benar itu terjadi itu memang tidak dapat dibiarkan. Inilah esensinya kita perlu membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu dulu dari saya sebagai pengantar. Baik, Pak Gede, tapi pernahkah ada kejadian ya seperti yang disuarakan oleh Mas Denny Indrayana, kalau hakim Mahkamah Konstitusi yang ingin memutus perkara ini jika berkaitan dengan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest, maka yang bersangkutan tidak akan mengambil atau turut serta dalam membuat keputusan atau bagaimana? Pernah. Oke. Saya menyaksikan sendiri dan mengalami, yaitu hakim konstitusi Saldi Isra. Pada waktu hakim konstitusi Saldi Isra, saya lupa kasusnya ya. Ceritanya begini. Terhadap kasus yang diajukan permohonan itu, hakim konstitusi Profesor Saldi Isra, dia pernah memberikan keterangan sebagai ahli. Dan kemudian ada permohonan itu diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi berkait dengan hal itu. Nah, walaupun sesungguhnya tidak ada lagi kepentingan antara hakim konstitusi Saldi Isra pada waktu itu dengan perkara tersebut, karena dulu dia adalah sebagai ahli dan sekarang sebagai hakim, tetapi di dalam putusannya di dalam rapat permusyawaratan hakim dan kemudian ditegaskan dalam putusan, hakim konstitusi Saldi Isra tidak ikut memutus perkara itu. Nah, ini adalah untuk menjaga supaya tidak timbul prejudis ya terhadap putusan yang dibuat. Nah, dan itu saya kira adalah sebuah contoh yang baik ya. Jadi pada dasarnya seorang majelis atau seorang hakim dalam majelis hakim Mahkamah Konstitusi bisa memilih apakah ia bisa ikut serta dalam persidangan tersebut. Kalau dirasa memiliki konflik kepentingan, maka ia bisa memilih untuk mundur ya. Tapi kebetulan juga Prof. Saldi Isra dilaporkan. Sebenarnya itu bukan pilihan, Mbak. Itu sebenarnya tuntutan kode etik. Oke. Ya, tuntutan kode etik itu bagian dari prinsip imparsialitas. Ya. Kalau dia terdapat konflik kepentingan, maka dia tidak boleh ikut menyidangkan perkara itu, kecuali ada kecualinya. Kecuali jika dia tidak ikut menyidangkan perkara itu menyebabkan putusan tidak bisa diambil, artinya quorum tidak bisa terpenuhi. Nah, itu ada kecualinya. Oke. Nah, itu. Yang menjadi persoalan kemudian kan begini. Yang jadi perdebatan adalah dalam batas apa
kemudian bisa dikatakan terdapat konflik kepentingan. Nah, disitulah perdebatannya, dan itu yang menjadi perdebatan publik pada saat ini kan. Kalau menurut saya itu. Oke, berarti ya menimbulkan pertanyaan sendiri kehadiran dari Ketua MK Anwar Usman yang kebetulan memiliki relasi keluarga dengan salah satu orang atau sosok yang berada dalam materi gugatan. Bang Boyke, tanggapan Anda bagaimana? Ya, sebentar dulu. Kalau soal itu, itu yang jadi perdebatan. Karena kan yang dibilang sosok yang gerak, sebutkan aja lah Gibran Rakabuming di sini kan. Rakabuming Raka itu kan, dia kan tidak sebagai pemohon. Hanya dia disebut di dalam permohonan. Nah, pertanyaannya kan kemudian apakah itu bisa dianggap sebagai konflik kepentingan? Nah, itu yang menjadi perdebatan. Nah, itu saya mungkin mempunyai persepsi berbeda, atau mungkin bisa iya, bisa tidak gitu kan. Nah, orang lain juga bisa mengatakan bahwa di situ telah terjadi konflik kepentingan. Nah, kalau dilihat secara formal hukum, karena dia bukan pemohon kan tidak bisa dikatakan ada konflik kepentingan. Kira-kira begitu misalnya gitu ya. Menurut Anda, Prof? Tetapi yang hendak saya katakan itu begini. Tapi menurut saya itu begini. Nah, andai kata saya dalam posisi Pak Ketua MK pada waktu itu, karena ini sudah terjadi keriuhan di ruang publik sebelum perkara ini diputus gitu kan, sesungguhnya mungkin akan sangat menolong apabila beliau tidak ikut memutus dengan mengatakan misalnya, walaupun tidak dapat secara hukum tidak dapat dikatakan terdapat konflik kepentingan antara saya dengan perkara yang sedang karena kami tangani di Mahkamah Konstitusi, namun demi menjaga kewibawaan Mahkamah dan kredibilitas Mahkamah sehingga tidak terdapat keraguan di mata masyarakat, maka bersama ini saya tidak akan ikut memutus perkara aku. Umpamanya kalau begitu sikap beliau, saya kira tidak akan ada keributan seperti sekarang ya. Tetapi lagi-lagi yang menjadi soal kan soal ada atau tidak konflik kepentingan itu. Nah, jadi itu yang saya katakan, artinya walaupun tidak terang betul adanya konflik kepentingan di dalam kasus ini, nah tidak ada larangan kalau misalnya apabila pendapat yang berkembang di masyarakat itu mengarah kepada keraguan orang terhadap imparsialitas putusan hakim konstitusi. Nah, pengambilan sikap sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu tidak ada larangannya gitu. Oke, kontroversi bisa ditekan. Begitukah menurut Anda, Bang Boyke? Bagaimana? Ya benar, yang disampaikan sama Prof. Dewa benar. Pertama kita bicara mengenai kode etik ya. Tadi Prof mengatakan bahwa di Mahkamah Konstitusi ada kode etik. Jadi seorang yang dianggap menangani kasus itu, hakim menangani kasus itu, apabila penanganan kasus itu keterkaitan dengan bicara perkawanan apalagi keluarga, ya secara kode etik, karena itu bicara kepentingan takutnya nanti, yaitu mengundurkan diri atau tidak ikut andil dalam memutuskan perkara itu. Ini bicara kode etik, ini bicara moralitas. Jadi lagi-lagi sangat diprihatinkan ya kalau orang-orang pintar yang ada di sana ya yang hari ini menjadi tergugat ya, yaitu Ketua MK, dengan kepintarannya, dengan kemampuannya dalam memilah soal hukum, itu kan anugerah yang diberikan sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi tiba-tiba anugerah itu disalahgunakan, ya itu kan menjadi persoalan, apalagi bicara hukum. Bagi saya sih begini, semua sudah terbuka secara lepas, secara mata memandang. Seluruh masyarakat Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar 280 juta jiwa itu sudah terbuka. Bahkan bukan saja masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia sudah tahu bahwa ketika kasus itu ketika batas capres-cawapres itu diperadilan, lalu diputuskanlah keputusan itu yang seharusnya tidak diputuskan mengenai persoalan mengganti undang-undang itu, yang itu ranah dari DPR, tapi diputuskan dan itu menjadi klausul yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tentunya itu bukan ranahnya, bukan wewenangnya, karena kita sama-sama tahu beranjak flashback ke belakang bahwa tugas Mahkamah Konstitusi itu apa sih? Yaitu memberikan pengadilan hukum atau tidak, diterima atau tidak. Nah, mengenai persyaratan capres dan cawapres itu ditentukan oleh ada ranahnya, ada salurannya,
yaitu DPR RI. Nah hari ini masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dipertontonkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah itu suatu yang sangat luar biasa loh, sangat mulia bagi kita semua ya. Karena itu kemuliaan hukum yang hari ini di bawah payung Mahkamah Konstitusi hari ini tercederai. Dan saya mengatakan bukan karena saya adalah kader dari Partai Perindo, bukan. Saya bicara di sini sebagai masyarakat awam bahwa jelas-jelas hukum hari ini sudah tercederai dan mahkamah itu dibuat kepentingan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Karena kenapa? Kalau memang tidak tadi yang disampaikan Profesor bahwa untuk menjaga independensi, untuk menjaga netralitas. Kalau dikatakan Prof tadi mengatakan Prof Dewa mengatakan bahwa kalau saya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, saya akan mengatakan kepada publik saat itu sebelum berjalannya keputusan hukum ini. Saya tidak akan melanjutkan karena saya takut nanti ada perdebatan bersama. Harus nanti ada persepsi publik yang mengarahkan kepada warga dan tanda kutip. Karena itu dengan sangat hormat saya tidak ikut dalam ranah hukum ini atau keputusan ini ya sampai nanti hukuman tidak netral. Itu suatu yang sangat luar biasa. Itu suatu yang sangat netralitas. Di situ ada norma, di situ ada moralitas. Nah kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, kalau kita meragukan moralitasnya, normanya, itu yang disampaikan oleh Profesor Jimli tadi, bahwa saya tertarik dengan kata-kata Prof Jimli mengatakan bahwa akal sehat itu sudah kalah dengan akal bulus dan akal fulus, itu berbahaya. Kalau kita panjangkan akal bulus itu bicara soal kekuatan politik, kalau akal fulus itu bicara kekuatan ekonomi. Dan beliau lebih dahsyat lagi mengatakan bahwa akan ada iblis-iblis yang akan ikut, yaitu iblis kekuasaan politik dengan iblis yang namanya ekonomi. Ini sangat luar biasa loh. Saya tidak pernah mendengar Profesor Jimli mengatakan ini. Beliau mungkin memiliki hati nurani untuk menyampaikan itu, tapi tidak secara terbuka. Namun kata-kata seorang profesor mengatakan itu sangat luar biasa. Ya, dan ini dipertontonkan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Ini loh bentuk etalase dari hukum yang ada di Indonesia. Bahwa kenapa? Bahwa kekuatan Mahkamah Konstitusi yang harus diperbuat dan disajikan untuk konflik-konflik politik ya, dan dalam konteks yang baik ya, mencari peradilan yang sesungguhnya. Ternyata ini disalahgunakan. Dan lebih dahsyat lagi, ini disalahgunakan untuk kepentingan politik keluarga, untuk memuluskan jalannya seseorang ya, kita anggap di situ adalah Mas Gibran sebagai cawapres. Loh ini luar biasa loh. Keputusannya hitungan bukan hitungan minggu, tapi hitungan jam. Bagi saya luar biasa, ini luar biasa. Masyarakat Indonesia sangat paham soal ini. Ini luar biasa. Baik, Bang Boyke, berarti pertanyaannya kalau misalnya kita bicara mengenai kontroversi, kemudian ada presiden yang tidak enak sendiri, terutama dalam kita melihat bagaimana perspektif hukum. Kalau dari sisi politik, ada dampaknya nggak? Terutama kalau kita bicara dari perspektif Partai Perindo. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Boyke dan juga Prof Dewa. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, bersama dengan para narasumber juga tentunya. Sindo Prime akan segera kembali sesaat lagi.